Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh dengan cerita misteri, ilmu kejawen, dan rahasia spiritual yang jarang diketahui orang. Gimana kabar kalian hari ini, Lur? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dilindungi dari segala energi negatif. Amin. Pernah nggak sih kamu dengar cerita soal orang yang dikirimi santet, tapi nggak mempan? Bahkan santetnya malah balik ke pengirimnya. Nah Lur, ternyata ini bisa jadi karena weton orang itu memang bukan orang sembarangan. Ada loh beberapa weton yang secara alami punya tameng gaib, dilindungi secara spiritual sejak lahir. Saking kuatnya, para dukun dan praktisi ilmu hitam pun ogah ngirim santet ke mereka. Siapa aja mereka? Bisa jadi kamu salah satunya. Tapi sebelum kita bongkar satu persatu, jangan lupa tekan tombol like dulu, biar videonya makin naik dan bisa bantu lebih banyak orang. Klik subscribe buat kamu yang baru gabung, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar, karena setiap sholawat yang kamu tulis, insya Allah jadi doa dan pelindung juga buat hidupmu. Yuk kita ramaikan komentar dengan energi positif. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Weton dipercaya punya pengaruh besar terhadap karakter, jalan hidup, bahkan perlindungan gaib seseorang. Beberapa weton punya aura spiritual yang begitu kuat, sampai-sampai dianggap kebal santet oleh banyak dukun Lur. Bukan karena mereka belajar ilmu hitamnya, tapi karena mereka memang punya daya spiritual yang luar biasa sejak lahir. Hari ini, kita bakal bahas 5 weton yang dikenal paling ditakuti oleh para dukun, karena mereka dianggap terlalu sakti untuk diganggu secara gaib. Weton pertama, Rabu Pahing. Nah, kalau 2 weton sebelumnya punya Neptu 11, yang satu ini beda jauh. Rabu itu nilainya 7, dan Pahing 9. Jadi totalnya 16. Ini termasuk salah satu kombinasi Neptu paling tinggi dalam perhitungan Jawa. Dan semakin tinggi Neptu, semakin besar pula kekuatan energinya Lur. Rabu Pahing itu ibarat petir dalam badai. Tiba-tiba, keras, mengejutkan, dan susah ditebak. Orang yang lahir di hari ini seringkali punya karakter kuat, keras kepala, tapi sekaligus tajam pemikirannya. Mereka juga dikenal punya naluri spiritual tinggi. Tanpa belajar ilmu mistik pun, mereka bisa merasakan hal-hal gaib yang gak bisa dijelaskan. Weton ini dianggap anti energi hitam oleh banyak dukun. Bukan karena mereka sakti mandraguna, tapi karena energi mereka terlalu kuat untuk ditembus. Dikirimi santet, yang ngirim malah kena duluan. Didekati makhluk halus, malah lari. Aura mereka ibarat medan magnet besar yang langsung menolak semua energi negatif yang coba masuk. Kisahnya ada. Di sebuah pesantren di Jawa Barat, pernah ada santri yang katanya jadi sasaran santet karena dianggap saingan. Tapi anehnya, yang kena bukan dia, malah orang yang mencoba mencelakainya. Para kiai bilang, si santri punya weton berbahaya, dan ternyata memang lahir di Rabu Pahing. Orang Rabu Pahing juga dikenal punya intuisi yang luar biasa. Mereka bisa merasakan bahaya sebelum itu terjadi. Mereka seperti punya radar internal yang membuat mereka selalu waspada, tapi tetap tenang. Ini membuat mereka sangat sulit dijatuhkan dengan cara-cara licik. Kalau kamu lahir di hari ini, kamu perlu tahu satu hal, kamu punya kekuatan besar. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kekuatan itu membuat kamu arogan. Karena justru saat kamu rendah hati, kekuatan itu akan tumbuh makin kuat dan jadi berkah untuk banyak orang. Weton kedua, Minggu Pon Lur. Minggu Pon, 2 kata sederhana, tapi siapa sangka menyimpan energi yang sangat kuat dan bahkan ditakuti oleh banyak pelaku ilmu hitam. Minggu memiliki Neptu 5, sedangkan Pon nilainya 7. Jadi total Neptunya adalah 12. Dan angka ini, meskipun tidak setinggi Rabu Pahing, justru menyimpan kekuatan unik, stabil, solid, dan tangguh. Seperti batu karang di tengah badai, orang yang lahir di Minggu Pon seringkali tidak goyah meskipun diterpa masalah bertubi-tubi. Sifat mereka, keras kepala, tapi bukan sembarang keras. Mereka berpegang teguh pada prinsip. Kalau mereka yakin satu hal itu benar, gak gampang goyah walaupun dikritik atau dijatuhkan. Dan ini, tanpa disadari, membuat energi spiritual mereka jadi sangat kokoh. Dukun-dukun yang biasa menyerang dengan
santet jarak jauh, sering menemukan energi mereka tertolak, atau malah berbalik menyerang Lur. Ada cerita dari daerah Solo yang cukup terkenal. Seorang perempuan tua yang hidup sebatang kara, tapi selalu terlihat ceria. Tetangga-tetangganya bilang, setiap malam Jumat sering ada suara aneh di rumahnya, seperti suara angin berbisik dan pintu berderit padahal tertutup. Orang-orang sempat mengira dia diganggu makhluk halus. Tapi justru sebaliknya, setelah ditelusuri, ternyata itu adalah perlawanan gaib dari pihak-pihak yang mencoba mencelakainya lewat ilmu hitam. Dan semuanya gagal total. Ternyata si ibu ini lahir di Minggu Pon. Beliau dikenal rajin salat tahajud, sering bersedekah, dan hidupnya sederhana. Dan aura weton Minggu Pon semakin aktif kalau pemiliknya hidup dengan niat baik dan ketulusan. Inilah yang sering dibilang para orang tua, orang yang niatnya tulus, dibarengi weton sakti, jadi tembok yang tak tergoyahkan. Orang dengan weton ini juga sering jadi pemimpin alami di lingkungannya. Bukan karena mereka ambisius, tapi karena mereka dianggap kuat, bisa dipercaya, dan punya daya yang bikin orang merasa aman di dekat mereka Lur. Kalau kamu lahir di Minggu Pon, coba deh renungkan. Apakah kamu sering merasa seperti dilindungi, walau sedang sendiri? Apakah kamu pernah selamat dari hal-hal yang seharusnya berbahaya? Bisa jadi, energi spiritual dari wetonmu bekerja tanpa kamu sadari. Tapi ingat ya Lur, kekuatan itu harus dijaga. Jangan sampai kamu menyalahgunakan kepercayaan atau menjadikan kekuatanmu sebagai alat dominasi. Semakin kamu rendah hati, semakin kuat perisai yang melindungimu. Jadilah pembela kebenaran, bukan pencari pujian. Weton ketiga, Selasa Kliwon Lur. Weton Selasa Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang punya aura panas. Bukan panas yang bikin gerah, tapi aura yang membakar segala bentuk energi negatif yang coba mendekat. Dalam perhitungan Jawa, Selasa memiliki Neptu 3, dan Kliwon memiliki Neptu 8. Totalnya, 11, bukan angka yang besar secara ekstrim, tapi justru disitulah rahasianya. Neptu 11 adalah angka penyeimbang antara kekuatan fisik dan batin. Orang-orang dengan weton ini biasanya punya insting tajam, karisma yang alami, dan keberanian yang tidak biasa. Bayangin deh, kamu lagi duduk bareng teman-teman, dan tiba-tiba ada seseorang masuk ruangan. Nggak ngapa-ngapain, tapi langsung terasa suasananya berubah. Nah, itu aura Selasa Kliwon. Kuat banget dan bisa mengusir energi negatif secara tidak sadar. Makanya banyak dukun bilang, kalau mau kirim santet ke orang Selasa Kliwon, siap-siap aja santetnya balik arah. Cerita-cerita mistis soal weton ini banyak banget. Salah satunya terjadi di sebuah desa di Jawa Timur. Ada seorang pria yang jadi tokoh masyarakat. Dihormati, disegani, dan katanya sih sering nolong warga yang kena gangguan mistis. Tapi anehnya Lur, gak pernah sekalipun dia kena serangan balik dari dukun-dukun yang tersinggung. Sampai akhirnya diketahui, ternyata beliau lahir di Selasa Kliwon. Warga percaya, bukan cuma karena kebaikannya, tapi juga karena wetonnya memang jadi pelindung alami. Orang Selasa Kliwon juga biasanya gak gampang panik. Dikirimi santet, dia malah tenang. Gak marah, gak takut, tapi justru lebih banyak zikir dan menenangkan diri. Dan itu justru yang bikin energinya makin kuat. Karena dalam dunia spiritual, ketenangan adalah senjata. Dan orang Selasa Kliwon punya itu secara alami. Kalau kamu termasuk orang yang lahir di hari ini, coba deh refleksin. Apakah kamu sering merasa ada yang nggak beres di sekitarmu, tapi kamu bisa tetap tenang? Apakah kamu pernah merasa disakiti orang, tapi hidup mereka malah jadi kacau sendiri? Bisa jadi, kamu memang bawa energi pembalik itu. Tapi ingat ya Lur, kekuatan spiritual itu bukan untuk sombong. Justru semakin kuat kita, semakin besar tanggung jawabnya. Jadilah pelindung untuk orang lain. Gunakan auramu untuk kebaikan. Karena semakin kamu bermanfaat, semakin besar pula perlindungan yang kamu dapatkan. Weton keempat, Jumat Legi. Jumat Legi itu ibarat hari istimewa yang dapat bonus spiritual. Jumat dikenal sebagai hari berkah, dan Legi artinya manis. Kalau digabung, ini seperti hari penuh manis dan berkah. Dan siapa yang lahir di hari ini, konon katanya membawa ketenangan yang luar biasa. Secara Neptu, Jumat punya angka 6,
dan Legi punya 5. Totalnya 11, sama kayak Selasa Kliwon. Tapi energi mereka beda. Kalau Selasa Kliwon itu api, maka Jumat Legi adalah air yang jernih dan tenang. Orang dengan weton ini cenderung pendiam, bijaksana, dan jarang ambil keputusan gegabah. Tapi justru dari ketenangan itulah muncul kekuatan gaib yang luar biasa. Pernah nggak kamu ketemu orang yang kalem banget, tapi bikin segan? Nggak ngomong banyak, tapi kayak ada sesuatu yang bikin kamu nggak berani macam-macam. Nah, itu aura dari Jumat Legi. Dan energi kayak gini nggak disukai oleh dukun-dukun. Kenapa? Karena aura mereka terlalu halus dan terlalu suci untuk ditembus energi hitam. Cerita dari Yogyakarta menyebutkan ada seorang kakek yang hidup sederhana banget. Nggak pernah marah, selalu senyum, dan suka bantu orang. Tapi katanya, banyak orang yang pernah coba ganggu dia secara gaib. Apa hasilnya? Semua berbalik. Bahkan ada yang akhirnya datang minta maaf dan minta tolong. Dan ketika ditelusuri, si kakek ini ternyata lahir di Jumat Legi. Warga desa pun percaya, kakek itu bukan orang biasa. Ada satu hal menarik dari weton ini, orang Jumat Legi sering dikelilingi orang baik. Entah kenapa, mereka seperti magnet kebaikan. Dan sekalinya ada orang jahat yang coba masuk ke lingkaran mereka, biasanya nggak betah. Alam seolah menolak orang-orang yang ingin menyakiti mereka. Kalau kamu termasuk lahir di Jumat Legi, kamu bagaikan air penyejuk di tengah panasnya dunia. Tapi ingat, jangan biarkan sifat tenangmu dimanfaatkan orang. Kebaikan itu penting, tapi kamu juga harus bisa menjaga diri. Karena tidak semua orang di dunia ini punya niat baik. Dan kalau kamu merasa hidupmu damai meskipun ada yang mencoba menjatuhkanmu, itu tandanya aura spiritualmu bekerja. Jaga itu dengan zikir, sholawat, dan niat baik. Karena kekuatan spiritualmu bisa jadi pelindung, bukan hanya buat dirimu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Weton kelima, Kamis Wage Lur. Kamis Wage, kombinasi hari dan pasaran yang mungkin terdengar biasa, tapi ternyata sangat luar biasa di dunia spiritual. Kamis memiliki nilai Neptu 8, Wage nilainya 4. Totalnya 12. Lagi-lagi angka 12 muncul sebagai penyeimbang kekuatan spiritual dan emosional. Tapi, ada sesuatu yang berbeda di weton ini. Kamis Wage adalah weton para pemilik ilmu, pembalik energi. Banyak cerita beredar bahwa orang yang lahir di Kamis Wage itu tidak perlu melakukan apa-apa saat diserang secara gaib. Mereka hanya cukup diam, dan energi negatif itu akan terpental sendiri. Bukan karena mereka punya ilmu sakti, tapi karena dinding energinya begitu kokoh. Pernah dengar istilah cermin spiritual? Nah, Kamis Wage ini seperti itu. Apapun yang dilemparkan ke mereka, akan dipantulkan kembali ke si pengirimnya. Ada kisah dari seorang pedagang sukses di Kalimantan yang berkali-kali coba dijatuhkan secara halus, baik lewat fitnah, sihir, sampai penglaris hitam. Tapi hasilnya selalu nihil. Bahkan konon katanya, salah satu orang yang coba menyantet dia malah mengalami sakit misterius yang gak sembuh-sembuh. Dan ketika diminta nasihat, si pedagang cuma bilang, "Saya hanya pasrah dan percaya pada Allah." Setelah diselidiki, ternyata beliau lahir di Kamis Wage. Orang Kamis Wage punya sifat tenang, tapi bukan pasif. Mereka punya pola pikir strategis dan tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Inilah yang bikin mereka sulit dipancing emosi. Dan dalam dunia energi, orang yang gak mudah marah itu seperti dinding besi. Sulit ditembus dan sulit digoyang. Selain itu, weton ini juga membawa energi penyejuk. Banyak orang yang merasa nyaman berada di dekat mereka. Mereka bisa jadi teman curhat, jadi pendengar yang baik, dan secara tidak sadar sering menyerap energi negatif orang lain lalu menetralisirnya. Makanya gak heran kalau banyak dukun yang bilang, jangan coba-coba ganggu orang Kamis Wage, karena bisa jadi malah kita yang jadi korban. Kalau kamu lahir di hari ini, kamu punya potensi besar sebagai pelindung bagi orang lain. Tapi perlu diingat juga, karena kamu seperti cermin energi, kamu juga harus hati-hati dalam menjaga isi hatimu. Jangan menyimpan dendam atau pikiran buruk, karena itu bisa memperlemah perlindunganmu sendiri. Jadi, kuncinya adalah tetap bersih hati, jaga niat, dan rawat aura positifmu dengan ibadah, doa, dan kebaikan.
Kamis Wage bukan hanya weton sakti, tapi juga pembawa keseimbangan dan ketenangan untuk dunia di sekitarnya. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton-weton ini, jangan jadi sombong ya lur. Ingat, kekuatan spiritual itu adalah amanah. Gunakan untuk kebaikan, bantu orang lain, dan jangan terlibat dalam balas dendam. Buat yang tidak termasuk dalam weton ini, jangan berkecil hati. Setiap orang punya perlindungan dan kekuatan spiritual masing-masing, tergantung dari niat dan amalnya. Berikut ini tips perlindungan spiritual tambahan. 1. Rajin sedekah. 2. Hindari dendam dan iri hati. 3. Perbanyak baca sholawat. 4. Selalu menjaga wudhu. 5. Bersihkan rumah dari benda-benda negatif. Dunia ini bukan cuma tentang apa yang kelihatan. Ada banyak hal yang tak terlihat tapi sangat nyata. Energi, doa, niat, dan perlindungan Tuhan. Santet dan gangguan gaib memang nyata di dunia spiritual, tapi yang lebih nyata adalah kuasa Allah yang melindungi kita. Kalau kamu punya niat baik, hidup lurus, dan selalu ingat Tuhan, insya Allah kamu akan selalu dalam lindungannya. Dan kalau kamu kebetulan lahir di salah satu weton tadi, itu bisa jadi sinyal bahwa kamu punya tugas besar untuk menjaga dan membantu sesama. Gimana? Dulur spiritual? Weton kamu termasuk nggak nih dari 5 tadi? Tulis di kolom komentar ya lur. Dan jangan lupa tambahin sholawat biar berkah makin ngalir. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan pelit buat klik like dan share ke teman-temanmu. Subscribe juga supaya kamu jadi bagian dari komunitas spiritual yang makin kuat dan positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku.